Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok S1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang standar costing. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama, saya sendiri Bunga Lestari dengan NPM 0221200145. Dengan saya Lisdayanti Apriliani, NPM 0221200144. Saya Zainal Febri Adam dengan NPM 0221200175. Yang pertama yaitu ada standar costing. Biaya standar atau standar cost adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya untuk membuat suatu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain dalam keadaan normal. Selanjutnya yaitu harga pokok standar atau standar costing adalah pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa tertentu yang ditentukan di muka dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk mengolah satu satuan produk atau jasa tertentu. Selanjutnya yaitu pada dasarnya di dalam harga pokok standar terdiri dari 3 aktivitas, yaitu yang pertama penentuan standar, pengumpulan biaya yang seharusnya terjadi, analisis selisih biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Biaya standar mempunyai 2 komponen, yaitu yang pertama ada physical standar atau standar fisik, atau quality standar, yang kedua ada price standar atau standar harga atau rate standar. Selanjutnya yaitu biaya standar dapat digunakan baik pada metode proses costing maupun job order costing. Dan penetapan biaya standar paling tepat untuk ditetapkan pada lingkungan pabrik, di mana teknologi produktif relatif stabil dan produk yang dihasilkan bersifat homogen di dalam unit akumulasi biaya. Perhitungan biaya standar diterapkan dalam perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing, seperti produsen minyak dan produk kimia, perlengkapan bangunan, baja, dan minuman ringan. Perhitungan biaya standar ditetapkan dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan yang menghasilkan unit-unit homogeni yang diproduksi dalam batch untuk setiap pesanan seperti produsen radio dan televisi, furnitur, produk kertas, dan makanan olahan. Fungsi standar costing yaitu ada 5, yang pertama menetapkan anggaran, yang kedua mengendalikan biaya dan mengukur efisiensi operasi, yang ketiga menyederhanakan prosedur, perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya, yang keempat pembebanan biaya ke direct material, work in process, dan finished goods. Yang kelima memberikan dasar penetapan tawaran kontrak dan harga jual. Manfaat harga pokok standar ada 5, yang pertama perencanaan dan penyusunan anggaran, pembuatan keputusan tentang harga jual produk, pengendalian biaya, menilai hasil pelaksanaan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan biaya. Selanjutnya ada menetapkan manajemen by objective atau MBO. Yang ketujuh membebankan biaya yang telah dikeluarkan ke produk selesai dan persediaan produk dalam proses, menekankan biaya administrasi dengan menyederhanakan prosedur akuntansi, menyajikan laporan biaya dengan cepat. Jenis-jenis standar, yang pertama ada standar teoritis atau theoretical standar, yang kedua ada standar dasar atau basic standar, yang ketiga ada standar pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai atau normal standar. Standar teoritis disebut juga dengan standar ideal atau standar teknis
merupakan suatu standar pada kondisi operasi yang sempurna, di mana semua pelaksanaannya dan fasilitas dapat bekerja dengan tingkat yang paling efisien. Standar ini umumnya tidak digunakan untuk mengukur kinerja, prestasi suatu pelaksanaan, tapi hanya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan standar yang realistis. Selanjutnya, standar dasar atau disebut juga dengan standar historis adalah suatu standar yang didasarkan pada informasi masa lalu. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk membandingkan kinerja dari beberapa periode. Standar ini sering disebut sebagai standar jangka panjang atau long range standar. Karena sekali ditetapkan tidak akan diubah untuk beberapa periode. Manfaat standar ini relatif sangat terbatas untuk pembuatan keputusan dan penyusunan anggaran. Kebaikan standar ini adalah relatif murah. Selanjutnya, standar pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai atau currently attainable standar adalah satu standar yang didasarkan pada kondisi operasi yang efisien. Standar ini telah memperhitungkan hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari terjadinya seperti waktu untuk pemeliharaan fasilitas, waktu istirahat, dan faktor-faktor kelelahan karyawan. Standar ini merupakan standar yang realistis, dapat dicapai oleh pelaksanaan yang bekerja dengan efisiensi tinggi, sehingga merupakan tingkat kinerja yang banyak digunakan di dalam praktik. Standar ini sering disebut juga dengan standar normal. Komponen dalam biaya standar. Dalam pengaturan manufaktur terdapat 3 komponen utama yang meliputi bahan langsung. Ini diturunkan dengan mengalihkan jumlah setiap bahan kerja dengan biaya bahan per unit. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Ini diperoleh dengan mengalihkan jumlah masing-masing tenaga kerja dengan biaya tenaga kerja per jam. Yang ketiga, ada biaya overhead. Ini termasuk biaya overhead tetap dan overhead variabel yang dihitung dengan mengalihkan kuantitas standar dengan tarif standar overhead variabel. Lalu yang kedua ada aplikasi standar costing pada direct costing. Perusahaan yang menggunakan sistem standar costing, perusahaan perlu menetapkan beberapa standar biaya sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah input standar atas raw material yang akan digunakan untuk menghasilkan satu unit output. Yang kedua, harga setiap unit input atas raw material yang dibeli. Yang ketiga, jumlah jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk menghasilkan unit output. Yang keempat, tarif upah tenaga kerja langsung untuk setiap jamnya. Yang kelima, jumlah biaya tidak langsung atau FHO yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Yang keenam, tarif atas FHO untuk setiap satu satuan basis alokasi. Lalu di sini ada standar biaya pada slide di atas, dibuat dengan menggunakan asumsi bahwa proses produksi berjalan pada kapasitas normal, yang artinya produksi akan tetap berjalan pada kapasitas maksimal dengan mempertimbangkan interupsi-interupsi wajar seperti perbaikan. Lalu standar biaya yang dibuat diterapkan pada setiap komponen biaya manufaktur di sepanjang periode berjalan. Pada akhir periode, manajer melakukan perbandingan antara biaya standar dengan aktual yang nyata-nyata terjadi. Yang ketiga, konsep dasar varians dan perhitungan pada direct cost. Dalam perbandingan biaya standar dengan biaya aktual yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan, wajar apabila terdapat perbedaan di antara keduanya. Perbedaan tersebut dikenal dengan istilah varians. Setiap varians
merupakan suatu sinyal yang sebaiknya diidentifikasi dan dianalisis. Suatu varian dapat disebabkan oleh kejadian acak yang tidak diharapkan terulang kembali, masalah sistematis yang dapat diperbaiki, atau standar yang tidak tepat. Misalnya, jika proses manufaktur berubah, maka standar fisik juga mungkin berubah. Lalu ada dua jenis varian, yaitu yang pertama varian yang menguntungkan atau favorable, adalah varian yang memiliki pengaruh meningkatkan laba operasi relatif terhadap jumlah yang dianggarkan. Yang kedua, varian yang tidak menguntungkan atau unfavorable, yaitu varian yang memiliki pengaruh penurunan laba operasi relatif terhadap jumlah yang dianggarkan. Dalam beberapa kasus, varian di departemen-departemen yang berbeda saling terkait. Penentuan hubungan semacam itu sering terjadi ketika varian yang menguntungkan di suatu area ditiadakan oleh varian yang tidak menguntungkan di area lain yang terkait. Varian dalam buku Hongren ada 3 level, yaitu yang pertama level static budget varian. Static budget varian adalah perbedaan hasil antara hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan dalam anggaran statis atau anggaran induk yang didasarkan pada tingkat output yang direncanakan pada awal periode. Varian ini disebut statis karena anggaran untuk periode tersebut dibuat dengan suatu tingkat output yang direncanakan. Level kedua atau flexible budget variance dan sales volume variance. Level 2 menunjukkan analisis varian berdasarkan anggaran fleksibel atau anggaran yang menghitung pendapatan dan biaya yang dianggarkan berdasarkan output aktual dalam periode anggaran. Level 1 level 2 membagi satu level, yaitu varian anggaran statis ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama sales volume varian, yakni perbedaan antara jumlah anggaran fleksibel dengan anggaran statis yang berkaitan dengan kuantitas barang yang dijual. Yang kedua, flexible budget varian, yakni perbedaan antara hasil aktual dan jumlah anggaran fleksibel yang berkaitan berdasarkan tingkat output aktual pada periode anggaran. Lalu di sini ada level ketiga, yaitu price, rate variance, and efficiency variance. Rate variance yakni perbedaan antara aktual dengan harga yang dianggarkan dikali dengan kuantitas input aktual. Price variance kadang-kadang disebut juga variance input atau variance upah, terutama bila mengacu pada variance harga untuk tenaga kerja langsung. Lalu yang keempat di sini ada pencatatan standar costing untuk direct costing. Pencatatan direct material. Pencatatan direct material atas direct material dapat dilakukan dengan menggunakan 3 alternatif dan dilakukan pada 2 titik, yakni pencatatan atas material pada saat dibeli dan pencatatan atas material pada saat material digunakan. Metode yang pertama yaitu material record at standard price saat pembelian saat pemakaian. Yang kedua ada material record at actual price as the payment saat pembelian dan saat pemakaian. Metode yang ketiga yaitu material are record at standard price and variance adjustments saat pembelian dan saat pemakaian. Lalu yang B,
pencatatan direct labor, pencatatan gaji dan upah, pembebanan gaji dan upah. Yang ketiga, pencatatan factory overhead, pencatatan FOH sesungguhnya pembebanan FOH. Lalu yang D ada varian dan penutupan FOH. 1 varian, 2 varian, 3 varian, 4 varian, dan asumsi semua varian dalam keadaan unfavorable atau mengurangi net income sehingga berada di debit. Jika varian bersifat favorable menambah net income, maka penjualannya berada di kredit. Lalu yang kelima ada aplikasi standar costing pada factory overhead. Aplikasi overhead jika diperlukan waktu terlalu lama untuk menggabungkan biaya aktual ke dalam pengumpulan biaya alokasi ke inventaris. Dapat menggunakan tarif aplikasi overhead standar dan menyesuaikan tarif ini setiap beberapa bulan agar mendekati biaya yang sebenarnya. Lalu ada varian. Itu varian method. Overhead controllable varian terjadi karena adanya yang pertama aktual variable FOH, aktual fixed FOH, yang kedua aktual fixed FOH, standar fixed FOH. Tanggung jawab berada di tangan manajer departemen overhead volume variance, menyatakan adanya kapasitas yang tidak digunakan. Jika adanya efisiensi pabrik yang bertanggung jawab, adanya manajer departemen. Jika ada penurunan penjualan dan pengurangan produk, bertanggung jawab adalah manajer eksekutif. Overhead controllable variance. Aktual FOH dikurang budget allow based on standard hours allowed sama dengan aktual FOH dikurang budget fixed allowed plus variable FOH based of standard hours allowed. Aktual FOH lebih besar budgeted FOH sama dengan unfavorable aktual FOH lebih kecil dari budget FOH sama dengan favorable. Overhead volume variance. Budget allowed based of standard hours allowed dikurang FOH cronable to WIP at standard. Budgeted allowed lebih besar FOH cronable sama dengan unfavorable. Budget allowed lebih kecil FOH generable sama dengan favorable. Yang keenam yaitu menghitung dan menafsirkan varian pada factory overhead. Analisis varian adalah analisis perbedaan antara nilai standar dengan nilai aktual, atau secara sederhana dapat dikatakan sebagai analisis perbedaan antara nilai yang diharapkan dan nilai yang nyata. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai varian FOH. Analisis terhadap factory overhead atau FOH didasarkan pada unsur fixed dan unsur variabel. Analisis varian untuk variabel FOH ada dua, yaitu spending variance dan efisiensi variance. Sedangkan analisis varian untuk fixed FOH terdapat 4 macam, yaitu spending variance, ideal capacity variance, efisiensi variance, dan volume variance. Analisis secara keseluruhan atas FOH dapat dilakukan dengan beberapa metode. Terdapat 3 metode analisis varian FOH, yaitu analisis 2 varian, analisis 3 varian, dan analisis 4 varian. Yang pertama yaitu metode 2 varian.
Rumusnya of standard horse volume variance, yaitu varian volume atau varian volume. Rumus yang kedua yaitu budget allowed based of standard horse dikurang standar FH. Yang kedua yaitu metode 3 varian. Speeding variance, yaitu rumusnya actual FH dikurang budget allowed based on actual horse. Ada lagi variabel efisiensi variance. Rumusnya yaitu actual horse dikurang standard horse dikali variabel FH rate. Yang ketiga yaitu volume variance. Rumusnya yaitu budget allowed based on standard horse dikurang standar FH. Yang ketiga alternatif metode 3 varian. Ada speeding fence, rumusnya yaitu actual FH dikurang budget allowed based on actual horse. Ada juga idle capacity variance, rumusnya yaitu budget fixed FH dikurang jam aktual dikali fixed FH rate. Yang ketiga itu ada efisiensi variance, rumusnya yaitu jam aktual dikurang jam standar dikali FH rate. Yang keempat, metode 4 varian speeding variance. Rumusnya itu aktual FH dikurang budget allowed based on actual horse idle capacity variance. Horse idle capacity variance, rumusnya yaitu budget fixed FOH dikurang jam aktual dikali fixed FOH rate. Fixed efficiency variance, rumusnya yaitu jam aktual dikurang jam standar dikali fixed FOH rate variable efficiency variance. Rumusnya yaitu jam aktual dikurang jam standar dikali variabel FOH rate. Dari ketiga metode analisis varian FOH di atas, yang paling sering digunakan adalah metode 2 varians. Yang ketujuh, pencatatan standar costing untuk factory overhead. Rumus dalam biaya standar. Metode biaya standar dapat diuraikan menggunakan rumus berikut. Biaya standar sama dengan tenaga kerja kali bahan langsung dikali overhead manufaktur, di mana ketiga tenaga kerja langsung sama dengan jam kerja, tarif per jam kali bahan langsung sama dengan jumlah bahan dikali harga pasar overhead manufaktur sama dengan gaji tetap plus jam mesin dikali tarif mesin. Catatan, semua kecuali komponen gaji tetap dan biaya overhead harus diprediksi mengingat kondisi pasar pada permintaan dan biaya bahan. Perlu juga dicatat bahwa ini adalah rumus yang sama dengan biaya produksi, tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa akuntansi biaya dilakukan atas dasar prediktif. Contoh kasus, ditentukan biaya bahan langsung tenaga kerja langsung dan overhead untuk menentukan biaya ini. Anda harus mengalihkan tarif masing-masing dengan kuantitas dalam 1 unit jam. Misalnya jika ada bahan langsung adalah 10.000 dan kuantitas standar 20 kg per unit, Anda harus mengalihkan 10.000 dengan 20 untuk mendapatkan 200.000. Ini akan menjadi biaya yang material langsung saja. Misalkan tarif tenaga kerja langsung adalah 15.000 dan jam tenaga kerja langsung per unit adalah 10 jam. Ini berarti biaya untuk tenaga kerja langsung adalah 150.000. Sekarang katakanlah biaya overhead adalah 10.000 dan jumlah jamnya adalah 5. Ini berarti untuk biaya overhead adalah 50.000 karena 10.000 dikalikan 5 yaitu 50.000. Yang kedua yaitu hitung biaya standar. Setelah adanya menentukan biaya masing-masing, ditambahkan semuanya untuk mendapatkan biaya keseluruhan.
Mengikuti contoh di atas, biaya standar untuk produksi ini adalah 400.000 karena 200.000 yaitu biaya bahan langsung di 50.000, biaya overhead sama dengan 400.000. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.